pagi. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wulandari. Saya mahasiswa PPG Dalajab Angkatan 3 dari Universitas Kristen Satya Wacana Soloturjo. Pada hari ini saya akan melakukan praktek UKIN. Sekian perkenalan dari saya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu Guru. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Baik. Baik. Ada yang sakit tidak ini anak-anak? Tidak. Semuanya sehat ya? Sehat. Ya, tetap sehat ya, tetap semangat ya. Ini semangat pagi-pagi? Sudah pada sarapan belum ini? Sudah ya, sehat ya, kita sehat, anak-anak semua sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba Mas Bintang dipimpin dulu berdoanya, Mas Bintang. Belum mengawali pembelajaran pada hari ini, sampai kita berdoa bacaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang buku temanya, buku tulisnya, alat tulisnya disiapkan dulu nggih. Disiapkan dulu ya. Sampun Bu. Sampun, iya. Pinter. Sebentar. Sudah ya, kalau sudah kita memulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, yuk anak-anak fokus semua ya. HP-nya disandarkan ya, biar tidak goyang ya. Ayo anak-anak fokus ke HP-nya ya, ke layar HP ya. Kita sudah berdoa ya, anak-anak tetap semangat ya anak-anak semua. Meskipun kita pembelajarannya daring seperti ini, kita tetap semangat belajar. Kan sebentar lagi kita pas, ya. Anak-anak, tolong ya ketika Bu Ajeng nanti berbicara atau menyampaikan, mic-nya dimatikan dulu. Ini mic-nya dimatikan dulu ya. Nanti kalau tanya jawab itu mic-nya baru dihidupkan ya. Ya. Ini sebelum kita Pancasila ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk menikmati ya, sudah. Ya, sudah selesai ya nyanyinya. Tambah semangat. Setelah kita nyanyi tambah semangat. Ayo, kita fokus ke HP, layar HP-nya ya. Ayo anak-anak, fokus ke layar HP-nya ya. Jangan berbicara ya, jangan berbicara sendiri ya. Yuk. Pada hari ini kita belajar tema 5 ya. Ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran
1. Ini minggu-minggu terakhir ya. Kita minggu depan sudah penilaian akhir semester. Anak-anak harus lebih rajin belajarnya lagi ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, jika dilakukan kegiatan membaca teks bacaan non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan pada PowerPoint melalui aplikasi Google Maps, maka siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran bacaan secara tepat. Tujuan yang kedua, dari kegiatan mengidentifikasi pokok pikiran pada teks bacaan non-fiksi, maka siswa dapat menuliskan pokok pikiran bacaan secara benar. Yang ketiga, tujuannya jika dilakukan kegiatan membaca teks bacaan non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan, maka siswa dapat menganalisis kata-kata sulit dan informasi penting secara benar ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Hari ini kita itu akan belajar 2 muatan pelajaran, bahasa Indonesia sama IPA. Nah, anak-anak ingat tidak materinya kemarin? Apa itu pikiran pokok? Pikiran pokok apa ya? Yang dibahas dalam suatu bacaan. Pinter, ingat ya. Terus materi yang kedua IPA ya, tentang keseimbangan ekosistem. Anak-anak masih ingat ekosistem itu apa? Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pinter. Ya, ekosistem itu dibedakan menjadi dua. Ekosistem apa sama apa? Sama ekosistem abiotik. Masih ingat ya anak-anak? Ini sekilas. Terlihat gambarnya ini? Terlihat. Gambar apa itu? Rantai makan. Gambar apa? Rantai makanan. Pintar. Rantai makanan di ekosistem mana itu? Sawah. Sawah, pinter. Ya. Pikiran pokok atau ide pokok itu apa ya? Coba Dirli dibaca, apa itu ide pokok atau pikiran utama itu Dirli? Pertama, ide atau gagasan yang menjadi pokok para iya, pinter ya. Ide pokok atau pikiran utama itu ya ada pada setiap paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok itu yang pertama apa? bukan kalimat utama. Terus yang kedua, Fokus dalam Setiap paragraf. ya yang ketiga, kesimpulan pinter. Sekarang di sini ada sebuah bacaan ya. Coba dibaca. Siapa yang berani membaca? Coba dibaca paragraf pertama. Ya, pintar. Coba dibaca yang keras. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan lain tumbuhan berhijau dan mampu membuat makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut
produsen. Banyak jenis hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen memakan herbivor. Konsumen yang memakan buah sebagai sumber energi dinamakan omnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Pinter, jelas. Anak-anak yang lain ikut membaca ya, tapi dalam hati diperhatikan ya. Itu paragraf pertama. Ya, kita sekarang lanjut paragraf kedua. Di paragraf kedua ini ada gambar. Ini gambar apa? Rantai makanan. Iya. Ya coba Diva bacakan ya paragraf kedua, dibaca yang keras. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan. Ada gambar rantai makanan. Nah, kita lanjut ke paragraf ketiga. Sebelum kita ke paragraf ketiga, itu ada gambar apa? Ini masih ingat? Ini apa ya, gambar apa? Rantai makanan. Oh, tadi rantai makanan. Kalau ini banyak rantai makanan, ada beberapa rantai makanan, berarti ini gambar jaring. Jaring Jaring makan. Paragraf pertama. Ya. Ini teks bacaannya sudah Bu Guru kirim ya lewat WA grup LKPD-nya ya. Nah, ini juga ada di buku tema anak-anak. Dibaca lagi ya. Ini paragraf pertama ya. Nah, anak-anak tinggal nuliskan. Tinggal ditulis. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Ya, kalau sudah, ya. Dari ketiga paragraf tadi, anak-anak sudah menuliskan, sudah menganalisis ya pikiran pokoknya setiap paragraf. Coba anak-anak bacakan paragraf yang pertama, itu pikiran pokoknya apa? Paragraf yang pertama ini pikiran pokoknya apa? Coba dibaca. Antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Pinter. Ya, sekarang paragraf kedua. Anak-anak bisa menganalisis ya, menuliskan apa? Energi mengalir dari produsen ke konsumen dalam makanan. Iya, pinter. Ya. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Sip. Paragraf kedua, energi mengalir dari produsen ke konsumen dalam rantai makanan. Pinter. Paragraf ketiga, hubungan antara beberapa rantai makanan dalam jaring-jaring Ya, makanan. Teman-temannya semuanya cocok? Cocok. Betul, pinter ya. Nah, setelah anak-anak menganalisis pikiran pokoknya ya, anak-anak bisa mencari ya dari teks bacaan tadi kata-kata atau kosakata baru. Kosakata baru itu yang anak-anak belum pernah mendengar, yang baru buat anak-anak. Coba temukan LKPD-nya atau buku temanya ya. Anak-anak temukan kosakata barunya ya. Halaman 101 ya, buku temanya. Buka dulu. Anak-anak mencari, menganalisis ya kosakata
baru yang ada dalam teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terus kompleks. Terus ya. Ya, dilanjut. Ya, dilanjut. Hasna menemukan kosakata baru apa, Hasna? Berhijau daun. Oh iya, ya berhijau daun atau klorofil ya. Terus apa? Komponen. Apa? Komponen. Ya, tadi ada. Ekosistem. Oh ya, ada anak-anak. Tadi kosakata baru buat anak-anak. Tadi ada energi, ada kompleks, ada apa? Proses. Iya. Setelah kosakata baru, anak-anak bisa menemukan informasi baru dari 3 paragraf tadi. Anak-anak sudah menemukan? Sudah, Bu. Sudah. Coba dibacakan informasi baru apa ya dari teks tadi anak-anak yang anak-anak temukan. Anak-anak analisis. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan hijau produsen. Oh iya ya, hewan mendapatkan energi dari Tumbuhan hijau. tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu produsen ya. Informasi barunya apa lagi? Pada jaring-jaring makanan terdapat urutan kegiatan makan dan dimakan oleh Kompleks. Ya, apa lagi? komponen yang ada pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan saling berpengaruh satu sama lain. Ya, komponen pada jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu saling berpengaruh. Ya, apalagi informasi baru apalagi yang anak-anak dapatkan dari teks bacaan tadi? Yang lainnya? Tumbuhan produsen karena mempunyai zat hijau daun yang berfungsi. Yang jelas. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan hijau Ya, produsen. terus. Lalu pada jaring-jaring makanan terdapat urutan kegiatan makanan dan dimakan lebih kompleks. Ya. Komponen yang ada pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan saling berpengaruh satu sama lain. Ya. Tumbuhan merupakan produsen karena mempunyai zat hijau daun yang berfungsi pada proses fotosintesis. Nah, pintar. Dalam sebuah ekosistem banyak hubungan antar makhluk hidup dan saling bergantungan satu sama lainnya. Ya, pintar ya anak-anak sudah bisa menemukan ya. Sudah ditulis teknologi yang anak-anak. Siapa yang mau membacakan? Oke. Oh, yuk dibacakan coba. Ekosistem di kebun. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Dekat rumahku ada sebuah kebun yang banyak makhluk hidupnya. Kebun itu ada yang merupakan ekosistem biotik dan abiotik. Ekosistem biotik di kebunku contohnya tanaman jagung, bambu, belalang, ayam. Ekosistem abiotik ada tanah, sinar matahari. Ya, yang judulnya bebas ya. Nanti setelah anak-anak tuliskan itu, nanti anak-anak besok kalau ada jadwalnya mengumpulkan tugas ke sekolah dibawa ya. Oke. Ya, anak-anak tadi membaca teks non-fiksi judulnya tadi apa? Masih ingat? Apa tadi? Ekosistem di kebun. Makan. Dan? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, pinter ya. Jadi anak-anak sudah membaca ya teks bacaan
yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Di dalam teks bacaan tadi ya, tadi ada pengertiannya atau ada penjelasannya tentang ekosistem. Ekosistem itu apa? Hubungan saling bergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, sama ya ini. Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di dalam ekosistem itu dibedakan menjadi berapa? 2. Apa itu? Ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Pinter. Biotik itu yang bagaimana? Biotik yang bagaimana? Ekosistem komponen makhluk hidup. Ya, contohnya apa? Tumbuhan, pengurai atau bakteri. Iya, pinter. Ada tumbuhan, ada hewan, ya, memang yang hidup. Kalau abiotik itu lawannya, berarti yang tak hidup. Contohnya apa? Ekosistem abiotik? Oksigen, kelembapan udara, Ya. suhu air, garam, cahaya matahari, tanah. Ya, ada tanah, ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi di dalam teks bacaan yang anak-anak baca tadi juga ada gambarnya ya. Gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan ditunjukkan Bu Guru. Nah, ini dalam teks bacaan tadi ada gambar apa? Ini apa ini? Rantai. Ya, seperti ini tuh rantai makanan. Ada padi. Ini padi ya, padi dimakan belalang. Belalang dimakan apa ini? Kata. Kodok yang makan Ular. ular ya. Ini tuh disebut rantai makanan. Ular. Nah, kalau gambar yang kedua, ini tadi gambar Jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu padi. Padi. Pohon itu yang makan ada ulat, ada belalang, ya. Nah, ulat itu yang makan itu ada ayam, ada kodok. Nah, ayam yang makan ini burung. Nah, kodok yang makan siapa sama siapa ini? Yang makan kodok dalam rantai jaring-jaring makanan ini. Ular. Sama? Ular sama siapa? Burung elang. Pinter. Dari gambar ikan ya. Ayo teman-teman smartphone. Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Yang akhirnya konsumen itu akan menjadi mangsa konsumen yang lain. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Diperhatikan ya anak-anak. Jaring-jaring Kameranya makanan jangan dimatikan merupakan ya. kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Ya, kameranya dibuka semua. Dalam Yang jaring-jaring dimatikan makanan, mic-nya. Sudah saya buka, yang Bu. terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Ini rantai makanan, ini jaring-jaring makanan. Energi. Sebuah perpindahan energi dari materi dari proses makanan dimakan rantai makanan terjadi dengan kerutan tertentu. Ya, pinter ya. Setiap Siapa? belalang, Belalang yang makan siapa? belalang, Kodok atau kata?
Yang makan kodok atau katak yang makan siapa? Ular. Ya, dalam rantai makanan ini ya anak-anak, ayo perhatikan ya. Urutannya itu berdasarkan tingkat trofinya. Ya, tingkat trofinya. Ini tumbuhan. Tumbuhan itu disebut apa? Produsen. Pinter. Nah, tumbuhan dimakan belalang. Berarti belalang di sini tingkat trofinya disebut apa? Konsumen 1. Pinter, konsumen 1. Terus belalang dimakan katak. Berarti katak di sini tingkat trofinya konsumen 2. Pinter. Terus ular di sini berarti Konsumen 2. konsumen 3. 3 ya. Kita lanjut nggih. Nah, setelah jaring-jaring makan tuh sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Ah, pinter ya. Ah, ini tadi tingkat trofi ya. Kita perhatikan di sini ya. Yang paling bawah itu adalah apa ini? Tumbuhan. Tumbuhan itu disebut dengan produsen ya. Produsen itu tumbuhan hijau yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Satu itu biasanya hewan herbivora. Hewan herbivora itu hewan pemakan apa? Pemakan apa? Tumbuhan. Bentar. Kalau konsumen 2. Konsumen 2 itu atasnya konsumen 1. Biasanya hewan karnivora. Hewan karnivora itu pemakan apa? Daging. Memakan daging. Oh iya, pinter. Nah, atasnya konsumen 2 itu ada konsumen 3 paling tinggi ini. Ya, trofik 4. Anak-anak coba lihat di sini. Di sini ada gambar ya. Ini gambar rantai makanan apa jaring-jaring makanan ya ini? Rantai makan. Pinter, rantai makanan. Rantai makanan di ekosistem mana ini? Sawah. Sawah ya. Yang padi di sawah ini disebut produsen ya, yang memakan konsumen 1 kebanyakan. Di sawah itu konsumen satunya siapa ini di gambar ini? Tikus. Tikus dimakan konsumen berapa ini? 2. Konsumen kedua siapa ini? Ular ya. Ular dimakan konsumen ketiga. Konsumen ketiganya apa ini? Burung elang. Nah, konsumen ketiga mati. Ya. Ini yang memakan siapa? Pengurai. Pengurai ya. Nah, pengurai itu bakteri. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Ajeng. Kalau konsumen 1 ini itu banyak yang mati karena diracuni sama Pak Tani. Itu yang terjadi apa? Populasi ular menurun, pinter. Terus apalagi yang terganggu? Atau keuntungannya buat petani apa? Hasil panen Ya, pastinya supati ya. Gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan di teks bacaan tadi di buku tema anak-anak ya. Tadi kan ada gambar jaring, ada gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setelah itu ya, di LKPD anak-anak kan sudah ada bagannya. Anak-anak, Bu Guru saya mau menganalisa apa saja yang anak-anak tuliskan. padi, Terus ya, ada padi, ada belalang, ada kata, ada ular. Bu Guru saya tambah pengurai. Boleh ya. Sekarang kita analisis.
kedudukannya dalam piramida makanan? Padi, kedudukannya apa? Padi produsen. Produsen. Hubungan antar makhluk hidupnya apa? Sebagai sumber makanan yang diperlukan konsumen satu. Pinter. Terus, ya makhluk hidup yang kedua yang anak-anak temukan apa? Lalang. Lalang. Kedudukannya apa? Satu. Terus hubungannya? Sebagai sumber konsumen satu. Pinter. Ya, terus yang selanjutnya makhluk hidupnya apa? Kata. Nah, kedudukannya? Konsumen dua. Hubungannya? Sebagai sumber makanan konsumen. Iya, pinter. Terus makhluk hidup yang selanjutnya? Ular. Kedudukannya? Konsumen? Tiga. Hubungannya apa? Sebagai makanan konsumen. Iya, trofi keempat. Ya, konsumen ketiga sebagai trofi keempat ya. Nah, dalam konsumen ketiga ini kalau mati yang memakan siapa? Anak-anak bisa menambah buah ekosistem yang ada di sekitar lingkunganmu. Pasti ada ya makhluk hidup yang ada di sekitar lingkunganmu. Nah, anak-anak temukan beberapa rantai makanan yang saling berkaitan pada ekosistem. Kemudian analisis hubungan antar makhluk hidup seperti tadi. Terus yang ketiga, kemudian anak-anak gambar di buku gambar. Anak-anak sebuah poster jaring-jaring makanan. Supaya posternya bagus itu diwarnai, ya. Dari poster jaring-jaring makanan yang anak-anak buat tadi, anak-anak tuliskan di bawahnya hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya dari poster itu. Ya, nanti dibuat nggih. Karena kita keterbatasan waktu ya, kalau menggambar itu kan perlu waktu yang lama. Nanti hasilnya bisa difoto, dikirim lewat WA. Anak-anak sudah paham belum tugasnya? Sudah paham belum? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak, Bu. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, ya anak-anak sudah paham. Anak-anak mengerjakan ya soal evaluasi pada Google Form. Ini nanti dikirim Bu Guru ya lewat WA grup ya. Nanti anak-anak klik saja. Kalau sudah anak-anak kerjakan, ya. Terus nanti itu akan menyimpan secara sendirinya ya. Dikirim Bu Guru ya lewat WA grup ya. Kalau sudah, anak-anak diberi waktu Bu Guru untuk mengklik Google Form itu, anak-anak kerjakan dulu. Nah, diberi waktu itu 15 menit, 10 menit selesai. Pertanyaan tidak tentang pembelajaran kita tadi dari awal? Nah, tadi kita sudah belajar apa atau tadi? Jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring makanan. Terus? Oh iya, kita sudah belajar pikiran pokok atau pikiran utama. Terus kita sudah belajar rantai makanan. Kita sudah belajar jaring-jaring makanan, ya. Tidak ada pertanyaan. Anak-anak mau paham tenan? Betul, sudah paham? Ya, supaya tetap semangat kan nyanyi, ya. Itu ada liriknya, diikutin liriknya ya. Gadang bundar
sudah selesai ya pembelajarannya hari ini. Anak-anak tetap semangat ya. Nah, tetap jaga kesehatan supaya anak-anak besok bisa mengikuti penilaian akhir semester dengan kondisi yang sehat, belajarnya lancar dan mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita tutup dengan doa dulu. Ayo, ketuanya Mas Bintang dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, udah ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa, Bu.